Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Peristiwa menggegerkan terjadi di Samarinda setelah sebuah truk meluncur deras dari perbukitan dengan posisi mundur. Seekor buaya muara yang berdiam di saluran drainase Jalan APT Pranoto Sangatta Kutai Timur ditangkap petugas damkar. Calon jemaah haji diberangkatkan dari Sepinggan Balikpapan. Kloter pertama diisi 277 jemaah calon haji. Buaya muara dengan panjang 1,8 meter berhasil ditangkap petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Kutai Timur. Buaya liar ini ditangkap di saluran drainase Jalan APT Pranoto Sangatta Utara. Untuk bisa menangkap buaya muara tersebut, petugas menggunakan umpan ayam. 3 jam menunggu, buaya liar ini berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke posko damkar. Meski berhasil menangkap seekor, namun petugas yakin di tempat tersebut masih terdapat buaya lain dengan ukuran serupa. Mengantisipasi kejadian buruk, warga diimbau lebih waspada saat beraktivitas. Kalau untuk pengakuan dari masyarakat yang tinggal di daerah situ, ada sekitar lebih dari 1 ekor buaya. Cuman kami coba evakuasi dulu yang 1 ekor ini sambil melihat perkembangan ke depannya. Apakah memang masih ada buaya yang lain atau memang hanya buaya ini saja yang ada di situ. Buaya ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur untuk lepas liarkan ke habitatnya semula. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Beginilah suasana Jalan DI Panjaitan Sungai Pinang, Samarinda. Ini merupakan jalur penting karena akses utama keluar dan masuk melalui utara, sekaligus akses menuju Bandara APT Pranoto. Meski jalur penting, namun saat hujan mengguyur kawasan ini sulit dilalui karena terendam air hingga setengah meter. Warga menyatakan kondisi seperti ini sudah menahun. Dampak banjir cukup banyak dirasakan oleh warga, terutama pemilik usaha atau yang rumahnya masih rendah. Namun ada juga warga yang mendapatkan keuntungan dari musibah ini. Mereka adalah pedagang asongan yang banyak diburu pembeli. Dalam parah di sini ya. Kemarin seberapa Pak? Setinggi itu? Ini sepinggang ya? ya sepinggang. Ini sudah biasa di sini Pak ya? Ya kadang-kadang kalau enggak terlalu Terlalu. Pak, ini kan ada usaha di sini. Gimana usahanya Pak dengan banjir di sini Pak? Ya mengganggu. Mengganggu Pak. Ada harapannya ke pemerintah gimana Pak? Mudah-mudahan lah yang di seberang lu dijadikan lu nanggung seberang itu nah. Iya. Kalau mau kan kayak di zaman Nuri itu belum, itu seberang itu belum selesai lagi. Iya. Selesaikan gitu ya? Ya, selesaikan kerjaan tuh. Loncat-loncat kayak gitu aja ya. Bapak jualannya bagaimana nih Pak? Ya, kalau jualan rame. Oh, jualan rame gitu ya? Jadi banjir bawa berkah juga Pak ya? Iya, dapat berkah kemarin. Tapi pulang jam 10. Karena nggak bisa pulang? Iya, pulang ke Damanuri sini. Oh, Damanuri, tambah parah lagi Pak ya? Iya, kemarin ngeri Mas. Waduh. Tapi ya mungkin ada hikmahnya gitu Pak ya? Pak, harapannya Pak dengan banjir di sini bagaimana nih Pak? Ya mudah-mudahan ditangani lah. Ya. Ditangani Pak ya? Kan paling gang ya 200 meter lah.
Peristiwa banjir yang terekam memperlihatkan warga yang berjibaku dengan arus deras saat melintas di kawasan tersebut. Pengendara roda 2 maupun 4 juga harus lebih berhati-hati dan terus berupaya mempertahankan mesin kendaraannya agar tidak mati. Warga mendesak pemerintah kota dan provinsi cepat mengatasi persoalan ini agar aktivitas mereka berjalan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kita mendatang Ketua DPP PKS Kalimantan Timur dalam hal ini juga. Pertemuan antara pengurus Partai Keadilan Sejahtera dan Bawaslu Kalimantan Timur ini digelar di Sekretariat PKS, Jalan M. Yamin, Samarinda. Di pertemuan tersebut, PKS meminta bantuan kepada Bawaslu terkait dugaan sejumlah kadernya yang kini pindah partai dan mendaftarkan diri sebagai caleg. Pengantar dari Ketua DPP PKS Kaltim dalam hal ini diwakili oleh Bismillahirrahmanirrahim. PKS sengaja meminta klarifikasi dari Bawaslu Kalimantan Timur guna menentukan sikap terkait posisi para kadernya tersebut, mengingat mereka yang pindah partai hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPRD fraksi Partai Keadilan. Dari anggota partai kami mencalonkan diri di partai lain. Mereka posisinya sebagai anggota Dewan Aktif dari PKS. Keinginan PKS agar ketika ini memang betul akan dilakukan PAW atau seperti apa? Jadi kita mensurati Bawaslu itu sebenarnya sederhana. Kita cuma minta supaya ini bisa diberikan informasi yang clear. Apakah benar mereka terdaftar sebagai BCAD di partai yang lain atau tidak. Kalau misalnya mereka benar terdaftar, maka mestinya mereka mengajukan surat pengunduran diri kepada PKS. Maka laporan itu tetap akan kita tindak lanjuti. Sementara Ketua Bawaslu Kalimantan Timur menyatakan aduan PKS ini akan secepatnya mereka pelajari. Jika ditemukan kecocokan antara aduan dan hasil kajian, maka temuan ini akan disampaikan ke PKS. Selanjutnya kepada Laporan yang disampaikan oleh PKS dijadikan informasi awal dan kemudian kita tindak lanjuti. Nah, kehadiran kami di sini bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Kota Sekretariatan akan meminta beberapa informasi untuk melengkapi proses penanganan pelanggaran kami. Apakah nanti setelah mendapatkan informasi ini merupakan pelanggaran atau tidak, nanti akan kita lakukan kajian. Nah, kehadiran kami di sini akan ada beberapa bukti yang perlu kita dapatkan. beliau baru selesai ikuti. Data di PKS, terdapat 5 kadernya yang masih menjabat sebagai anggota DPRD. Jika kader-kadernya tersebut benar pindah partai, maka PKS harus menyiapkan kader lainnya untuk menggantikan posisi anggota DPRD tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.